Buat kalian yang ingin mulai investasi atau buat investor pemula, cocok banget nih untuk mulai investasi di reksadana. Karena memang nyatanya reksadana itu mudah dipahami, mudah dibeli, bahkan harganya sangat terjangkau. Kalian hanya perlu mempersiapkan uang 10.000 aja, murah banget kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Ifah, di YouTube channel saya, Ifah Nur Hasanah. Oh iya teman-teman, gimana kabar teman-teman? Sehat-sehat semua kan? Dimanapun kalian berada, jangan lupa jaga kesehatan ya, dan jangan lupa pakai masker. Oh iya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang sudah menonton video saya yang ini. Buat teman-teman yang belum nonton, silahkan ditonton dulu ya video saya yang ini agar penjelasan kali ini bisa lebih nyambung. Karena di video saya yang sebelumnya, saya menjelaskan tentang investasi apa sih yang cocok buat pemula. Lalu emang bener investasi sekarang bisa dilakukan mulai nominal 10.000 aja. Lalu di video saya yang sebelumnya, saya juga menjelaskan tentang aplikasi yang bisa kalian gunakan untuk investasi, tutorial cara pendaftaran, dan tutorial cara berinvestasi juga. Jadi jangan di skip ya teman-teman videonya agar bisa lebih paham. Nah, di video saya yang sebelumnya, saya akan membahas dikit nih soal investasi reksadana. Mungkin sebagian besar dari kalian masih asing kali ya tentang apa sih reksadana. Kali ini saya akan membahas lebih lengkap agar teman-teman semua bisa mulai investasi reksadana. Tapi sebelum saya membahas lebih lengkap soal reksadana, tentang soal investasi reksadana, bahkan produk-produk reksadana, jangan lupa like, subscribe, and share ya ke teman-teman kalian, ke bapak, ibu, pasangan, kakak, adik, semuanya deh. Coba share agar lebih banyak lagi orang-orang yang melek terhadap investasi. Nah, udah pada like and subscribe semua kan? Oh iya, kalau gitu saya lanjut ke pembahasan ya tentang reksadana. Emang apa sih Kak reksadana itu? Jadi gini teman-teman, reksadana itu merupakan wadah yang digunakan untuk menghimpun dana masyarakat yang memiliki keinginan investasi tapi nggak tahu atau bingung mau investasi di mana karena belum memiliki pengetahuan investasi yang cukup atau bahkan nggak memiliki waktu buat ngurusi soal investasi. Nah, kemudian dana tersebut akan dikelola oleh si manajer investasi untuk dibelikan lagi ke beberapa instrumen keuangan. Gimana? Udah paham kan? Atau masih butuh penjelasan yang lebih simpel lagi? Oke, jadi contohnya gini teman-teman. Misal nih, kalian punya uang. Kalian pengen banget tuh berinvestasi di pasar modal. Akan tetapi kalian bingung mau investasi di mana. Atau buat kalian yang memiliki uang yang banyak nih. Kemudian kalian pengen beli saham ini itu. Nggak cukup dong uangnya. Nah, karena itu muncullah si reksadana ini. Jadi reksadana ini akan menghimpun dana dari para investor. Bukan kalian aja loh ya investornya. Jadi banyak dana dari para investor nanti dikumpulkan tuh jadi satu. Kemudian dana tersebut akan dikelola oleh orang yang sudah ahlinya. Nah, orang yang sudah ahlinya itu adalah si manajer investasi. Jadi si manajer investasi itu kemudian akan menginvestasikan kembali tuh dana kamu atau uang kamu untuk dibelikan ke beberapa instrumen keuangan. Contohnya sih seperti pasar uang, obligasi, dan saham. Nah, jadi si manajer investasi ini bisa berupa orang perorangan atau sebuah perusahaan yang memang di bidang manajer investasi ya teman-teman. Tapi kalau kalian pengen tahu manajer investasi mana sih yang memang aman dan terpercaya,
Jadi kalian harus pastikan dulu ya, manajer investasi yang akan kalian percayakan buat mengelola dana kalian harus dipastikan si manajer investasi tersebut sudah memiliki lisensi ya dari OJK. Emang OJK itu apaan sih Kak? Mungkin buat anak-anak ekonomi atau orang-orang ekonomi udah nggak asing lagi ya sama yang namanya OJK. Tapi buat kalian yang belum mengerti apa itu OJK, jadi OJK itu merupakan lembaga negara yang emang tugasnya mengurusi seluruh sektor jasa keuangan. Nah, jadi OJK ini memang mengurusi seluruh sektor jasa keuangan di Indonesia ya teman-teman. Baik itu asuransi, investasi, perbankan, pasar modal, dan lain-lain. Nah, jadi hal-hal apapun yang berkaitan dengan jasa keuangan itu yang mengatur, mengawasi, memeriksa itu adalah OJK ya teman-teman. Jadi, kegiatan apapun yang kalian lakukan, contohnya seperti investasi, kalian boleh sih investasi di mana aja, tapi harus pastikan dulu memang tempat yang kalian investasi itu sudah terdaftar di OJK. Kalau kalian pengen investasi di reksadana, terus kalian pengen tahu pilih manajer investasi mana sih yang aman dan terpercaya, itu juga harus dipastikan si manajer investasi itu sudah memiliki lisensi dari OJK agar dana yang kalian akan investasikan itu lebih aman karena sudah dipegang oleh orang-orang yang sudah ahlinya dan emang udah memiliki lisensi dari OJK. Emang bedanya investasi di reksadana dengan investasi yang lainnya apa sih Kak? Jadi misal gini loh teman-teman, misal kalian ingin investasi di saham ya. Lah, jadi kalian kan harus memiliki akun sekuritas dulu. Nah, setelah membuat akun, kalian ya hanya bisa membeli saham aja. Nah, akan tetapi bedanya kalau di reksadana, itu kalian bisa membeli beberapa instrumen keuangan sekaligus, baik itu reksadana saham, reksadana obligasi, maupun reksadana pasar uang. Nah, jadi buat kalian yang ingin mulai investasi atau buat investor pemula, cocok banget nih untuk mulai investasi di reksadana karena memang nyatanya reksadana itu mudah dipahami, mudah dibeli, bahkan harganya sangat terjangkau. Kalian hanya perlu mempersiapkan uang 10.000 aja, murah banget kan? Nah, simpelnya kalian hanya perlu setor uang aja. Kemudian si uang yang kamu setorkan tadi akan dikelola sama orang yang sudah ahli keuangan, yaitu si manajer investasi tadi. Jadi tugas kalian hanya pantau aja deh nilai investasi kalian. Oke, sekarang menuju pembahasan yang selanjutnya tentang jenis reksadana. Jadi ada berapa sih Kak jenis reksadana? Jadi jenis-jenis reksadana itu ada 4 ya teman-teman. Yang pertama yaitu reksadana pasar uang. Kemudian yang kedua reksadana obligasi. Yang ketiga reksadana saham. Dan yang terakhir reksadana campuran. Oke, saya menuju pembahasan yang pertama ya soal jenis-jenis reksadana. Yaitu yang pertama, saya akan membahas tentang reksadana pasar uang. Jadi, reksadana pasar uang ini akan memberikan return atau keuntungan lebih kecil daripada reksadana-reksadana yang lain. Akan tetapi, di reksadana pasar uang ini memang lebih stabil sih daripada reksadana yang lain. Sehingga, reksadana pasar uang ini hampir selalu memberikan keuntungan buat kalian. Kalau untuk produk-produk di reksadana pasar uang ini biasanya akan lebih banyak dibelikan ke deposito, sertifikat Bank Indonesia, atau surat utang negara yang jangka waktunya kurang dari 1 tahun. Sehingga akan membuat reksadana pasar uang ini memiliki resiko yang lebih rendah daripada reksadana yang lain. Selanjutnya, reksadana obligasi. Nah, jadi reksadana obligasi ini akan memberikan keuntungan atau return lebih tinggi daripada si reksadana pasar uang. Untuk produk-produk yang ada di reksadana obligasi, biasanya sih lebih banyak dibelikan ke surat utang perusahaan yang jangka waktunya lebih dari 1 tahun. Sehingga bisa dikatakan si reksadana obligasi ini memiliki risiko yang sedang. Selanjutnya, reksadana saham.
Nah, jadi si reksadana saham ini akan memberikan keuntungan yang lebih besar daripada si reksadana pasar uang dan reksadana obligasi. Kalau reksadana saham itu produknya hampir lebih dari 80% itu dibelikan ke berbagai macam saham perusahaan. Tapi si reksadana saham juga memiliki risiko yang paling tinggi ya daripada reksadana pasar uang dan obligasi. Nah, kalau saham itu sangat dipengaruhi oleh kondisi pasar, jadi bisa sangat berubah-ubah. Kalau tiba-tiba terjadi kayak corona seperti saat ini, ya harga saham turun. Jadi bisa dibilang reksadana saham ini memiliki risiko yang paling tinggi dibanding reksadana yang lain. Akan tetapi bisa memiliki potensi keuntungan yang lebih tinggi juga dibanding reksadana yang lain. Jadi kalian harus memahami istilah yang namanya high risk, high return. Jadi semakin tinggi resikonya, berarti keuntungan yang kalian dapat juga tinggi. Begitu juga sebaliknya. Kalau resikonya rendah, berarti keuntungan yang akan kalian dapatkan juga rendah. Lalu yang terakhir, reksadana campuran. Nah, yang namanya reksadana campuran, ya dicampur-campur dong. Bisa campur reksadana pasar uang, reksadana obligasi, dan reksadana saham. Jadi, di reksadana campuran ini, keuntungan yang kalian dapatkan lebih tinggi dari reksadana obligasi. Kemudian untuk resikonya juga berada di antara reksadana obligasi dan reksadana saham. Jika kalian ingin memiliki keuntungan yang lebih banyak, ya kalian harus siap menanggung risiko yang tinggi juga, kayak gitu. Agar kalian bisa lebih paham soal return atau keuntungan dan risiko masing-masing reksadana, saya akan gambarkan di piramid ini ya. Jadi agar kalian bisa memahami dengan mudah. Jadi di posisi yang paling atas itu yaitu memiliki keuntungan yang lebih tinggi dibanding reksadana yang lain dan juga memiliki risiko yang lebih tinggi pula. Begitu juga yang di bawah. Berarti yang paling bawah memiliki risiko yang paling rendah juga akan memberikan keuntungan yang paling rendah juga. Emang reksadana mana sih Kak yang paling bagus? Jadi nggak ada yang paling bagus dan nggak ada yang paling jelek ya teman-teman. Kalian harus sesuaikan dengan tujuan dan profil risiko kalian. Saya akan analogikan, misal kalian ingin membeli buket bunga. Nah, ada bunga mawar, ada bunga anggrek, ada bunga melati, ada bunga matahari, atau bunga-bunga yang lainnya. Kan nggak ada yang paling bagus dari bunga-bunga itu. Semua tergantung selera. Jadi kita tinggal pilih aja reksadana mana yang cocok buat kita gitu. Jadi semua reksadana ini akan memberikan keuntungan dan masing-masing orang itu berbeda-beda. Tergantung kalian mau beli reksadana yang mana. Seperti itu. Memang di mana Kak saya bisa beli reksadana? Nah, jadi kalian bisa beli reksadana itu bisa datang ke bank langsung atau kalian bisa datang ke manajer investasi yang akan kalian beri kepercayaan untuk mengelola uang kalian. Atau juga bisa secara online loh. Kalau saya sih lebih suka beli secara online ya teman-teman. Karena selain mudah, juga gratis biaya komisi. Nah, jadi kalau kalian semuanya ingin investasi di reksadana itu, ada biaya komisi ya teman-teman. Akan tapi kalau kalian beli secara online, kalian bisa mendapatkan gratis biaya komisi. Jadi uang kalian akan tetap utuh deh, nggak perlu harus mengeluarkan biaya komisi lagi. Nah, untuk beli reksadana secara online, saya rekomendasikan nih buat kalian yang masih investor pemula tapi ingin investasi di reksadana, saya rekomendasikan kalian buat investasi reksadana di aplikasi Bibit. Untuk lebih jelasnya lagi, kalian bisa tonton videoku yang sebelumnya ya, yang video yang ini. Di sini saya sudah menjelaskan tentang tutorial cara pendaftaran, bahkan cara berinvestasinya juga. Nah, jangan di skip ya teman-teman, kalian tonton biar kalian bisa lebih paham. Nah, jika kalian berinvestasi reksadana di aplikasi Bibit, saya akan bagi-bagi cashback loh buat kalian sebesar Rp25.000 dengan cara memakai kode referral Melek Investasi 10K. Jadi kalian waktu awal pendaftaran bisa masukkan kode referral ini ya, agar kalian bisa mendapatkan cashback sebesar Rp25.000. Nah, gimana teman-teman? Udah paham kan tentang reksadana? Yuk, mulai investasi dari sekarang.
Salam cuan teman-teman. Semoga bisa mulai investasi dari sejak muda ya, agar nanti tua kita tinggal menikmati deh, tidak harus bekerja keras lagi. Jika tidak dimulai dari sekarang, mau mulai kapan lagi? Nunggu kalau udah usia tua, nanti ketika teman-teman kalian udah tinggal menikmati masa tua, kalian masih harus bekerja keras, nggak mau kan? Jadi yuk mulai investasi dari sekarang. Lebih cepat, lebih baik, karena keuntungan yang kalian dapatkan juga bisa lebih besar daripada jika kalian mulainya masih nanti-nanti. Oh iya, sampai di sini dulu ya untuk video saat ini. Mungkin bisa dilanjut di next video. Tetap stay tune ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, and share buat teman-teman yang lain agar bisa lebih banyak lagi deh yang mau belajar soal investasi. Karena memang investasi sangat mudah saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.